Bapak, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kami bersama-sama akan diisi oleh kebenaran firman. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, karena hanya dengan kerendahan hatilah kami mampu untuk dapat mendengarkan pesan-pesan firman-Mu ini Tuhan. Sehingga hati kami yang kosong ini dapat diisi penuh oleh kebenaran firman-Mu. Dan tentunya satu kerinduan kami bahwa kami akan sama-sama melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah menyiapkan hati kami untuk boleh ditaburi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan oleh Pak Pendeta dan juga pengurus di tempat ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah persembahan persepuluhan. Jadi ini tema yang sangat-sangat baik, yang seharusnya ini sudah dipahami dengan baik oleh orang-orang Kristen atau umat Allah. Karena terkadang ketika kita membaca bagian-bagian firman Tuhan tentang pemberian persembahan, kita akan berkata bahwa wah, nanti saya akan kurang, saya tidak cukup nanti, seharusnya 100% dong saya dapat kok, cuma 10% saja. Itu selalu berkecamuk di dalam pikiran kita, karena kita akan berpikir kalau saya memberikan saya rugi, kalau saya memberikan saya kurang, dan bagaimana saya dapat memenuhi kebutuhan saya. Ibu bapak, firman Tuhanlah yang akan menjawab apa yang sedang kita pertanyakan setiap waktu. Atau mungkin ada timbul keraguan, benarkah persembahan yang kita berikan ke gereja ini dikelola dengan baik, atau untuk kepentingan pengurus, atau untuk kepentingan pendeta, dan lain sebagainya yang berkecamuk di dalam pikiran kita. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat apa yang firman katakan kepada kita, supaya Bapak Ibu dan saya ini memiliki pemahaman yang utuh tentang persembahan persepuluhan. Saya hanya ambil satu ayat, yaitu di dalam Imamat 27 ayat 30. Imamat 27 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia, kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih jauh kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, saya mau mengawalinya dengan cerita kesaksian. Nah, karena saya melihat ada persembahan yang diberikan oleh jemaat kepada Tuhan, dan teks ini juga tidak janjian. Saya memilih teks ini karena ini adalah teks awal di dalam hukum Taurat, setelah Taurat Tuhan itu diberikan kepada umat Israel pada waktu itu. Opa saya ini adalah pensiunan polisi. Jadi ketika saya lahir dan kemudian saya besar, berumur 7-8 tahun itu, saya dapati opa saya itu sudah pensiun. Karena saya lahir di Lombok, saya dibawa ke Kupang usia 7 tahun, dan saya dapati opa saya sudah pensiun, tapi masih kuat.
Nah, di pekarangan rumah tua kami, rumah tua, saya bilang rumah tua itu tanahnya sangat luas. Tanah itu dibagi kepada 10 anaknya. Nah, salah satunya mama saya yang dapat. Jadi tanah itu kemudian diwariskan kepada 10 anaknya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan dengan tanah yang kosong itu? Opa saya menanam jagung. Nah, kalau jagung tumbuh subur di sana, tumbuh subur. Herannya tanpa pupuk itu, memang tanahnya tanah yang cocok, ya tanah kapur katanya. Jadi tanam-tanam jagung seperti itu atau ubi, nah itu cocok sekali. Ketika menanam dan jagung itu sudah bertumbuh dan berbuah, bapak saya pesan begini kepada kami, anak-anak dan cucunya. Tidak boleh ambil jagung ini sebelum diberikan persembahan ke gereja. Saya masih kecil waktu itu dan bertanya-tanya. Itu terus dilakukan. Sampai akhirnya ya saya protes. Memang saya melihat, ya ketika jagung itu bertumbuh, anaknya pun tidak berani mengambil, apalagi kami cucu-cucunya. Lalu beliau mulai memetik buah yang paling besar, buah yang paling bagus. Ada beberapa itu dia hitung sesuai dengan luas kebunnya itu, lalu dibawanya ke gereja sebagai persembahan syukur atas hasil panen tersebut. Nah, usia saya sudah semakin besar, saya SMP itu saya bilang sama opa, kenapa kita tidak boleh ngambil? Tidak boleh, harus diberikan kepada Tuhan terlebih dahulu, baru kita makan. Jadi tidak boleh ada yang makan sebelum itu diberikan kepada Tuhan. Ya, dipersembahkan di gereja. Lalu saya bilang, tapi opa, jagung opa itu dicuri. Iya, biarkan mereka mencuri. Karena yang mencuri kan teman-teman saya, teman-teman SMP itu kalau jalan itu mereka mulai petik. Begitu kalau sampai di ujung kebun itu bisa 10, bisa 15 bulir itu di tompol ya, diambil. Jadi cukup banyak. Jadi kalau dicuri biar aja mereka curi. Tapi kita tidak boleh makan. Kita tidak boleh. Dan pesan itu saya bawa terus sampai sekarang, bahwa persepuluhan adalah persembahan yang harus diberikan karena itu milik Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tulis ini. Minta tolong Mas. Di dalam satu buku, ya, buku tentang persepuluhan ya, buku tentang perpuluhan dikatakan oleh Jeff Hammond, dikatakan kebenaran persepuluhan adalah sesuatu yang sangat dilalaikan, bahkan kurang dimengerti oleh umat Tuhan, sehingga perlulah penjelasan dari firman Tuhan untuk menunjukkan kepentingan dan kebenaran ini di dalam membawa gereja menuju kesempurnaan. Jadi beliau mencatat di bukunya tentang persepuluhan bahwa kebenaran persepuluhan adalah sesuatu yang sangat dilalaikan. Nah, oleh karena tadi yang saya katakan, bisa jadi karena merasa nanti kurang, rugi, menguntungkan pihak lain, itulah yang membuat kita enggan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Faktanya bahwa orang Kristen sendiri terbagi menjadi 2 kelompok atau 2 golongan dalam pemahaman tentang persembahan persepuluhan. Ada kelompok pertama yang kelompok tidak memberi. Kelompok tidak memberi. Kelompok tidak memberi ini alasannya tidak mengerti tentang persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan merupakan ajaran dari hukum Taurat. Penghasilan kami masih kecil, atau kurang, atau kehilangan iman, atau kekurangan. Pendeta yang tidak memberikan teladan, serta munculnya pemikiran negatif bahwa persembahan persepuluhan hanya menguntungkan para pendeta. Kalau itu gerejanya otonom, persembahan bisa dikelola oleh pendeta, tapi kalau kudus tidak ya, ada pengurus yang mengelolanya.
Tapi ini pendapat orang-orang yang tidak memberi persembahan persepuluhan. Jadi mereka mulai menimbulkan alasan-alasan yang ada di pikiran mereka sendiri tanpa melihat dasar kebenaran firman Tuhan. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang memberi. Kelompok yang memberi ini alasannya adalah mereka menaati firman Tuhan supaya diberkati. Menaati firman Tuhan supaya diberkati. Umumnya alasan ini didasarkan pada kitab Meleaki pasal 3 ayat 10. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lainnya menghafalkan bagian ini. Bahkan di dalam sebagian gereja, ayat ini akan dicantumkan di kotak persembahan persepuluhan. Meleaki 3 ayat 10. Selain ketaatan terhadap firman Tuhan, di kalangan hamba-hamba Tuhan juga mempersembahkan persembahan persepuluhan adalah wujud ketaatan terhadap tata gereja. Kami pernah di Kalimantan, dan ketika istri sebagai gembala di sana melayani, tingkat persembahannya semakin baik, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh sinode. Sinode mulai mengumpulkan atau menyediakan kantong-kantong untuk itu dijadikan dana abadi katanya di sinode. Jadi dua golongan ini Bapak Ibu sama-sama tidak memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Yang tadi dikatakan memberi pun juga mereka hanya mengambil dari kitab Maleaki pasal 3 ayat 10. Ya. Bukan merupakan kesalahan, tidak. Betul. Tapi kalau cuma ngambil satu ayat saja untuk mendasari apa yang kita lakukan, nah, memberikan persembahan persepuluhan, maka bisa menjadi keliru. Karena tadi di awal saya katakan bahwa mereka memberikan supaya diberkati. Memberi supaya diberkati. Tuhan tidak bisa disogok dengan itu. Seharusnya dibalik konsep berpikir kita. Karena kita sudah diberkati, maka kita mengembalikan itu. Karena itu milik Tuhan. Tapi kebanyakan yang memberi pun juga memiliki konsep bahwa supaya saya diberkati. Memberikan persembahan tidak seperti bermain togel ya, atau bermain ini dadu itu, bola guling kalau di Kupang bilang taruh 10.000 dapat 100.000, taruh 100.000 dapat 1 juta. Tidak seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita sudah sangat tersesat jauh dari kebenaran firman yang sebenarnya mengenai persembahan. Karena begitu banyak bagian-bagian Alkitab yang dicantumkan di sini. Mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Bapak Ibu bisa lihat, bisa catat atau bisa buka, bisa difoto, supaya nanti pulang ada kesempatan waktu tenang, duduk dan membaca bagian-bagian firman. Jadi sangat banyak. Tidak hanya di Maleaki pasal 3 ayat 10, tetapi sangat banyak. Maleaki pasal 3 ayat 10 itu nanti akhirnya konsepnya seperti yang tadi saya katakan, bahwa saya memberi supaya saya diberkati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu melihat sejarah persembahan persepuluhan. Jadi kita perlu melihat dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, persembahan persepuluhan ini digunakan kata maser, atau artinya bagian 1/10 atau persepuluhan. Nah, kata ini begitu banyak dicantumkan di dalam Alkitab perjanjian lama yang berhubungan dengan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu bisa lihat, bisa kemudian mencatat ataupun nanti mengopi poin-poin ini. Karena ini juga saya ambil dari buku-buku, artikel-artikel yang bertanggung jawab untuk saya mau coba menyampaikan kepada kita semua supaya kita memiliki pemahaman yang utuh. Nah, di sini saya cepat saja. Kemudian kita lanjutkan dengan sejarah persembahan persepuluhan di dalam PL. Jadi ada 4 bagian di sini. Di zaman Bapa leluhur, kemudian di zaman Taurat Musa, di zaman kerajaan Israel, dan zaman kembalinya mereka dari
kita ngomong secara cepat di sini. Yang pertama adalah zaman bapa leluhur. Ada dua bapa leluhur bangsa Israel. Yang pertama Abraham. Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada imam besar Melkisedek. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Menariknya ketika dia pulang selesai dia menyelamatkan Lot dan keluarganya, Raja Sodom memberikan persembahan sebagai bentuk terima kasih. Tapi Abraham menolak pemberian Raja Sodom. Kalau saya nih ya, atau mungkin Bapak Ibu berpikir Abraham ini kok bodohnya, diberikan kok nggak mau terima. Kapan lagi? Karena diberikan sangat banyak. Abraham bilang tidak. Kalau kita baca di Kejadian pasal 14 itu, bagaimana dia tidak mau nantinya Raja Sodom akan berkata bahwa Abraham berhasil. Abraham kaya karena Raja Sodom. Tidak. Tapi apa yang Abraham miliki itu adalah punya Allah, pemberian Allah. Bahkan walaupun Raja Sodom memberikan pun, dia tidak mengalami kekurangan sedikit pun. Tapi yang saya garis bawahi bagaimana dia memberikan persembahan kepada Melkisedek. Ya. Karena Melkisedek memang memberkati dia, bukan memberkati dengan barang, tapi memberkati dengan anugerah. Yang kedua ada Yakub. Yang kedua Bapak Leluhur ada Yakub, itu di Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Di pasal 28 ayat 10 sampai 15 itu bicara tentang mimpi Yakub di Betel. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 19 adalah respon Yakub setelah dia melihat mimpi tersebut. Dan ayat 20 sampai 22 adalah nazar Yakub. Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat 20 sampai 22. Ayat 20 dikatakan, jikalau Tuhan memberkati perjalananku, menyediakan berkat makanan minuman selama aku berjalan, maka aku akan memberikan persembahan dari setiap hasil yang kuperoleh. Dari setiap hasil yang kuperoleh. Dan Yakub menepati janjinya di dalam Ulangan 14 ayat 22. Bisa minta satu orang membacakannya, Ulangan 14 ayat 22. Sukarela. Silakan, Ulangan 14 ayat 22. Persembahan persepuluhan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan persepuluhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Terima kasih Pak. Jadi itu ditepati oleh seluruh keturunannya, bahkan menjadi perintah yang benar-benar ditaati oleh seluruh keturunan dari Daud, bahwa bukti Allah benar-benar memberkati, melindungi, memberikan keselamatan kepada Yakub, bahkan kepada keturunannya. Itu ada di Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-8. Maleakhi pasal 3 ayat 8 dikatakan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana bukti Allah benar-benar menyertai dan memberkati umat Israel dengan mereka melaksanakan perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita bisa melihat contoh yang begitu nyata, contoh yang di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah timbul keraguan, karena Allah pasti akan memelihara seluruh umatnya yang berserah kepadanya.
Ya kalau ada yang masih mau hitung-hitungan, kita bertanya bahwa itu dari mana? Baju kita pakai dari siapa? Berkat kita hidup dari siapa? Apa yang kita punya dari siapa? Nah, kalau jujur kita mengatakan itu semua dari Tuhan. Tidak ada yang kita punyai sebenarnya. Kita adalah debu dan tanah yang akan kembali kepada Dia Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, sejarah persembahan persekutuan di zaman hukum Taurat, di zaman hukum Taurat atau zaman Musa. Mereka menerima Taurat Musa di Gunung Sinai. Kemudian seluruh hukum tentang persembahan itu dimulai di Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 32. Yang tadi kita baca satu ayat tersebut. Bagaimana mereka diperintahkan untuk memberikan dari hasil tanah, dan itu yang terbaik merupakan persembahan yang kudus dari Allah. Karena tanah itu diberkati Allah. Pohonnya tumbuh pun juga Allah yang memberikan pertumbuhan. Coba petani mana yang bisa memberikan pertumbuhan kepada padinya, jagungnya, singkongnya? Dia kan hanya merawat. Yang memberikan pertumbuhan sampai berbunga dan berbuah itu Tuhan. Bahkan Tuhan juga bisa menggagalkan panen tersebut dengan hama dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyadari bahwa itu semua datangnya daripada Tuhan. Kemudian bagi-bagi ini yang terkenal di zaman Taurat Musa. Di dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 sampai 24 dan seterusnya, persembahan persepuluhan merupakan perintah yang harus ditaati oleh bangsa Israel karena orang-orang Lewi diberikan hak untuk melayani umat, sehingga mereka tidak mendapatkan bagian dari tanah atau tempat tinggal. Mereka dicukupkan dari persembahan persepuluhan 11 suku. Ya, kalau kita sudah bilang 11 suku, kita pasti mulai hitung-hitungan. Naik orang Lewi itu, kita 100% berikan 10%, kita sisa 9%. Kalau mereka dapat dari suku-suku yang lain 11, mereka jadi 11%, ya 110%. Cukup banyak suku Lewi itu. Ya kalau dikasih satu orang ya. Ini bicara tentang suku. Jadi 110% yang diterima oleh orang-orang Lewi itu disebarkan kepada semua. Sehingga nanti di belakang kita akan melihat bagaimana Allah adil memelihara suku tersebut. Dari mulai imam sampai seluruh warga yang ada, mereka dicukupkan dengan persembahan persepuluhan dari saudara-saudaranya. Kemudian yang selanjutnya zaman kerajaan Israel, ada Raja Hizkia, Bapak Ibu, sempat hilang. Dan di sini ada 3 bagian reformasi yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Yang pertama, Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Yang kedua, Hizkia merayakan kembali Paskah yang sudah lama tidak dirayakan. Dan yang ketiga ini yang paling penting. Yang ketiga, Hizkia mengatur kembali persembahan untuk para imam dan orang Lewi. Di 2 Tawarik pasal 31 ayat 2 sampai 21. Persembahan persepuluhan merupakan bagian yang paling penting di dalam reformasi daripada Raja Hizkia. Karena apa? Di sini kita bisa melihat bahwa kesaksian dari Azaria sebagai imam yang melayani pada zaman itu dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 10, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga sisa yang banyak ini. Jadi ketika dikumpulkan itu, kalau kita baca di 2 Tawarik ini Bapak Ibu, itu bertimbun-timbun banyaknya. Itu apa? Persembahan yang jemaat bawa. Ketika persembahan ini dibawa jemaat untuk diberikan kepada Allah, apakah kemudian di tempatnya kosong? Tidak.
ada yang kekurangan ketika memberikan persembahan syukur, persepuluhan itu kepada Allah. Hitung-hitungan itu dengan Tuhan, matematika seperti ini dengan Tuhan ini kita tidak akan bisa mencapai, karena pikiran kita nggak bakalan. Kita pasti akan hitung 1 tambah 1 sama dengan 2, 10 kurang 1 sama dengan 9, dan lain-lain. Tapi Allah akan memberikan bukti penyertaannya itu dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita sampai sekarang pun tidak akan merasa kekurangan. Bahkan firman Tuhan bilang anak cucunya itu tidak akan minta-minta roti. Artinya bagaimana kecukupan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya yang setia. Dan kemudian yang terakhir zaman setelah dari pembuangan itu ada 2 nabi, yaitu Nehemia dan juga Maleaki. Nehemia mulai kembali memungut persembahan persepuluhan, bahkan kembali menempatkan orang-orang Lewi untuk mengawasi. Jadi pergi mengambil dan kemudian mengawasi, ditaruh di dalam bilik-bilik persembahan setelah dari pembuangan. Kemudian ada Maleaki, persembahan persepuluhan juga yang disampaikan oleh Nabi Maleaki. Di sini kita bisa melihat bagaimana Maleaki mulai menyampaikan pesan Tuhan, karena umat pada waktu itu hanya mementingkan kepentingannya sendiri, membangun tempatnya, bahkan mengadakan penyembahan berhala sampai melupakan rumah Tuhan. Jadi di sini kita lihat konteks Maleaki berbicara mengenai gelombang awal orang-orang buangan pulang, dan gelora antusiasme pertama terhadap bait Allah yang sudah dipugar, dan masyarakat telah lenyap. Bahkan kegemaran menyembah dari para imam sebagai pemain utama di pentas pasca pembuangan telah berubah menjadi sikap sembrono yang mengasihi diri sendiri. Bahkan di sini juga kita melihat bagaimana Allah menegur Bani Yakub sebagai penipu di pasal 3 ayat 8 sampai 10. Oleh karena mereka tidak mempersembahkan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, Allah memerintahkan untuk membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di dalamnya. Selain itu juga Bani Yakub mempersembahkan persembahan yang akan mendatangkan berkat atasnya. Bahkan untuk kali ini Allah menyediakan dirinya untuk diuji. Itu dikatakan di pasal ayat 10, ujilah aku jikalau aku tidak memberkati engkau. Jadi kita di sini bisa melihat bagaimana setelah pembuangan Allah ingin supaya umatnya mengutamakan Dia di atas segala kepentingan. Nah, kita terkadang persembahan itu dinomor 2-kan. Kalau di sini saya bertanya siapa yang ketika menerima gajinya kemudian jangan dipakai dulu, kita doa dulu, kita sisipkan untuk persembahan persepuluhan, baru yang itu kita pakai bayar hutang, pakai bayar ini, beli ini dan itu. Bapak Ibu sendiri yang menjawab ya. Mungkin kalau ada pun malu-malu angkat tangan. Tapi jika itu dilakukan, teruslah taat dan setia melakukan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, itu di zaman perjanjian lama. Bagaimana di zaman perjanjian baru? Perjanjian baru ini kan pasti berbicara ada Yesus di dalamnya. Apakah Yesus memberikan persembahan persepuluhan? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Alkitab. Di dalam perjanjian baru itu digunakan kata apodekato, yang juga berarti memberikan persembahan persepuluhan atau 1/10 bagian. Jadi persembahan persepuluhan ini muncul di beberapa kitab perjanjian baru. Di dalam Matius 23 ayat 23, Lukas dan seterusnya. Itu muncul di situ untuk mengajarkan kepada kita
kita umat untuk taat terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Di perjanjian baru ini cuma dua, zaman Tuhan Yesus dan zaman sesudah Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat yang pertama, zaman Tuhan Yesus. Di zaman Tuhan Yesus ini memang tidak secara terang-terangan ditulis tentang Yesus memberikan persembahan persepuluhan, tetapi ada bagian-bagian di mana Yesus menegur ahli-ahli Taurat. Kamu memberikan persembahan panen, selasi dan lain sebagainya, tapi kamu tidak bertindak adil, kamu tidak hidup benar, kamu tidak hidup adil. Itu pun juga Tuhan tegur. Yang tadi sudah disampaikan, jangan sampai kita ini hanya saya store persembahan persepuluhan saja dengan konsep supaya kita diberkati, atau nitip ya, nggak bisa ke gereja, persembahanku tak titip ya. Akhirnya kita cuma titip, itu juga Tuhan tidak berkenan, karena Tuhan tidak butuh uang kita, Tuhan butuh hidup kita datang memberikan yang terbaik itu, sehingga kita tidak bisa melaksanakannya dengan sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Baik mungkin apa yang kita pikirkan, tapi belum tentu itu benar. Belum tentu itu benar. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa begitu banyak teks-teks yang menyampaikan, tapi apa yang kita ingin lihat bahwa jikalau itu zaman Tuhan Yesus, bukankah kita juga harus mencontoh? Ya, mari kita contoh. Di sini dikatakan persembahan persepuluhan pada zaman Tuhan Yesus memunculkan pertanyaan, apakah Yesus ini memberikan persembahan persepuluhan? Walaupun tadi saya katakan di awal dia hanya menegur ahli Taurat yang memberikan persembahan persepuluhan, tapi hidup tidak adil, hidup tidak benar. Ya, Yesus memberikan persembahan persepuluhan. Apa buktinya? Apa buktinya Yesus memberikan persembahan persepuluhan? Yang pertama, Yesus adalah seorang Yahudi yang taat. Usia 8 hari, Bapak Ibu, usia 8 hari dia disunat. Ada teksnya di dalam Lukas. Kemudian ketika hari pentahiran, dia juga dibawa untuk ditahirkan. Ketika usia 12 tahun, dia juga sudah mengikuti Paskah. Di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Jadi, ya, Yesus memberikan persembahan persepuluhan pasti karena dia seorang Yahudi yang taat. Sebagai orang Yahudi menaati hukum Taurat itu, maka pasti ada kemungkinan besar Yesus juga melaksanakan, memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus, dia taat melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, ya, Yesus memberikan karena menggenapi hukum Taurat. Di dalam Matius 15 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Persembahan persepuluhan merupakan perintah dalam hukum Allah, ya, dalam kitab perjanjian lama. Sehingga hal ini bisa berarti bahwa Yesus tidak sedang meniadakan persembahan persepuluhan. Apa buktinya? Kita bisa melihat dari kata yang disampaikan di sini. Kata meniadakan itu digunakan teks kata lusai dengan menggunakan kata kerja aorist infinitif. Nah, dari kata dasarnya kata lau yang berarti merusak, menghancurkan atau meniadakan. Jadi kalau kita mau melihat dalam teks ini, Yesus tidak sedang merusak, Yesus tidak sedang menghancurkan, Yesus tidak
tersebut. Tetapi dia menggenapinya. Di sini katakan ada kata menggenapi, plerosai, sama dengan kata kerja aorist infinitif dengan kata dasarnya plero yang berarti menjadikan penuh atau lengkap. Jadi jelas Yesus tidak sedang merusak atau meniadakan, tapi justru Yesus melakukan tindakan bahwa hukum tersebut menjadi lengkap, menjadi penuh. Jadi dia tidak meniadakan, tapi justru menggenapinya. Jadi kalau dengar di luar sana bilang Tuhan Yesus sudah tidak memberikan persembahan persepuluhan, lihat baik-baik Alkitab mana yang dia gunakan. Karena Alkitab ini jelas menyampaikan bahwa Yesus tidak sedang meniadakan setiap hukum dalam perjanjian lama itu, tetapi justru dia memberikan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, Yesus memberikan persembahan persepuluhan. Dengan kita melihat dia taat pada pajak yang diberikan. Kalau taat pajak, apalagi taat pada hukum Taurat. Di situ di dalam Matius 22 ayat 21b, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Atau kisah di mana dia dan Petrus masuk ke Kapernaum, dan kepala bea, bait Allah, kepala bea, kepala pajak, dia bilang kepada Petrus, itu dia sudah berikan pajak apa belum? Yesus berkata kepada Petrus, pergi mancing, ikan pertama yang kau tangkap itu, buka mulutnya, di dalam mulut ikan ada 4 dirham. Bayar 2 untuk kamu, 2 untuk saya. Karena orang satu kampung, satu negara itu memungut pajak dari orang asing. Kalau itu kisahnya ya, Bapak Ibu bisa nanti melihat, memungut pajak dari orang asing sehingga bebaslah rakyatnya. Dari itu saja kita bisa melihat bagaimana diperintahkan menangkap ikan, dalam mulut ikan ada uang dirham 4 yang cukup diberikan untuk membayar bea di kota Kapernaum. Jadi apa yang harus diberikan kepada Allah, berikanlah itu kepada Allah, karena itu milik Allah. Apa yang diberikan kepada pemerintah, lakukanlah. Kadang-kadang kita hanya takut sama pemerintah. Waduh, pajak motor habis, harus segera ini. Ratusan ribu pun juga kita bayar. Nggak ada kita hitung-hitungan bisa korting, Pak Polisi. Tidak ada. Kita minta korting, tidak ada ketika bayar pajak. Kita bayar belum mobil, belum tanah, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah bersungut-sungut itu ketika kita membayar pajak untuk negara. Tapi ketika kita mau membawa kepada Tuhan, kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal yang kita pegang itu milik Tuhan, datangnya daripada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan hal tersebut kepada kita, supaya kita tidak hanya taat kepada pemerintah, tapi juga taat kepada hukum Allah. Itulah yang terutama dan yang paling utama, yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau kita taat kepada Allah, maka tingkap-tingkap langit itu kata dalam Maleakhi pasal 3 akan dicurahkan dan diberikan kepada umatnya yang setia. Bukan kita beri dulu baru diberkati, tapi dia sudah memberkati, dan kemudian kita juga menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, zaman sesudah Tuhan Yesus. Zaman sesudah Tuhan Yesus ini Bapak Ibu hanya dicatat di dalam Ibrani. Dicatat di dalam Ibrani, bahkan itu diambil gambaran mengenai Melkisedek sebagai imam besar. Jadi Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ayat 1 sampai 4 Ibrani mengutip sejarah persembahan tersebut, ya, sejarah kejadian dari Abraham memberikan kepada Melkisedek. Kemudian selanjutnya
ayat 5 sampai 10, persembahan persepuluhan kemudian dikaitkan dengan Lewi yang menerima jabatan imam serta mendapatkan tugas memungut persepuluhan dari orang Israel. Sejarah persembahan persepuluhan Abraham yang kemudian dikaitkan dengan keimaman Melkisedek dan keimaman Lewi sebenarnya hendak menunjukkan bahwa keimaman Melkisedek adalah keimaman yang bersifat kekal dan tinggi otoritasnya, lebih tinggi daripada keimaman Lewi. Dan gambaran Melkisedek itu adalah gambaran imam besar agung, imam besar agung Yesus Kristus. Jadi gambaran ini kita bisa melihat bagaimana Ibrani pun juga menyampaikan pesan bahwa Yesuslah imam besar agung tersebut. Jadi setiap umat yang memberikan persembahan yang dulunya melewati Imam Harun dan keturunan-keturunannya, saat ini dia melewati Yesus Kristus sebagai imam agung. Bapak Ibu, mengapa harus melalui Yesus? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan. Bapak Ibu datang ke sini tentu tidak maksud untuk menyembah Tuhan. Saat kita sedang memikirkan hal-hal yang jahat, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan. Jadi kalau kita mau bicara tentang kekudusan, Bapak Ibu dan saya tidak layak menghampiri Allah yang kudus itu. Tapi mengapa lalu kita menjadi layak? Karena ada Kristus sebagai perantara. Jadi walaupun kita sedang mengantuk di sana, kita sedang memikirkan dagangan di rumah, masakan di rumah, kita sedang memikirkan pekerjaan, kita tidak langsung terkena murka Allah oleh karena ada Kristus yang berdiri sebagai imam. Begitu juga pertanyaannya ketika kita datang dan memberikan persembahan. Entah persembahan itu benar-benar kita dapatkan dari hasil yang benar atau tidak. Tapi saya mau pesankan di sini, jangan bawa hasil tipu-tipu untuk memberikannya kepada Tuhan. Jangan membawa hasil korupsi untuk diberikan kepada Tuhan. Jangan membawa hasil-hasil yang tidak berkenan untuk diberikan kepada Tuhan. Walaupun ada Kristus sebagai imam yang kita selalu doakan, berkatilah persembahan ini Tuhan, kuduskanlah. Tapi itu tidak layak diberikan kepada gereja, kepada Tuhan dalam bentuk persembahan kita. Ibu bapak, kita harus benar-benar hidup kudus. Ini akhir kesimpulan saya singgung sedikit di sini. Bagaimana hasil pekerjaan kita itu akan mencukupkan seluruh keluarga kita, karena Allah lah yang memberkati kita. Jadi jangan pernah kita memikirkan mencari uang dengan cara-cara yang lain. Dapat cepat, habis juga cepat. Bahkan dosanya akan ditanggung. Tidak enak. Kita tidak akan pernah bisa tenang, walaupun itu hasilnya banyak. Kita kemarin lihat ya, korupsi nikel itu 1 triliun aja itu sudah kita bisa bangun gedung ini. Itu 271 triliun. Dan itu orang Kristen. 271 triliun. Ada waktunya ketika kita melakukan hal yang jahat, Tuhan akan singkapkan itu semua. Jadi lebih baik cukupkanlah dengan apa yang ada yang diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana perjalanan iman itu akan disertai oleh Tuhan. Akan cukup anak sekolah, anak bisa wisuda, bahkan punya cucu-cucu yang diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan kepada umat yang setia kepada Tuhan. Amin. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya di sini saya mau menyampaikan ada 3 bagian besar mengenai persembahan persepuluhan di dalam Alkitab. Dan ini bersifat vertikal dan horizontal. Hubungan kita dengan Allah
dan hubungan kita dengan sesama kita. Yang pertama, kita lihat dari perspektif Allah. Ya, kita lihat dari perspektif Allah. Di sini menunjukkan dari semua yang kita sudah lihat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menunjukkan hakikat Allah. Allah adalah pencipta. Semua ini Allah ciptakan. Allah adalah pemilik segala sesuatu. Semua yang kita punya ini adalah milik Allah. Dan ini juga membuktikan bahwa Allah sumber dari segala berkat yang kita miliki. Ibu bapak, juga ini berbicara tentang kekudusan Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang adil. Dari perspektif Allah. Kalau di sini dikatakan Allah adalah pencipta, Allah adalah pemilik, Allah adalah sumber, maka semuanya itu berasal daripada Allah. Apa yang kita miliki, pekerjaan, usaha, ternak yang berhasil, sawah ladang perkebunan yang berhasil, semua itu dikerjakan dan dilakukan oleh Allah karena Dia sumber dari semua yang kita hasilkan saat ini. Jadi kalau Allah itu adalah sumber, bahkan Allah dikatakan hakikatnya adalah kudus, maka berikanlah juga itu dengan sukacita dan tanpa ada yang menggerutu dan mulai memperhitung-hitungkan, karena itu semua berasal daripada Allah. Jadi kalau mau jujur, semua ini punya Allah. 10% masa sedikit itu. Justru harusnya semua kita berikan kepada Allah. Tapi kan Allah tidak seperti itu permintaannya. Supaya apa? Supaya kita juga punya kesempatan untuk menghidupi diri kita dan keluarga. Nah, jadi diambil. Tapi ketika kita memberikan, maka Tuhan terus menyediakan berkat-berkat yang kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi kalau bicara tentang berkat Tuhan, wah itu luar biasa. Saya tadi sudah awali dengan kesaksian tentang opa saya, dan itu diajarkan kepada saya sejak saya kecil. Jadi kalau saya dapat uang dari mama 5.000, dari papa 10.000, per 10-an dipotong ya. Jadi kalau dapat 10.000, berarti 1.000 itu saya sudah kumpul ya, tidak langsung dibawa ke gereja karena saya masih kecil ya. Itu saya simpan, nanti banyak baru saya bawa, atau saya titip di orang tua. Ini persembahan saya karena saya dapat berkat. Suatu kali lulus SMA, Bapak Ibu, lulus SMA dan saya sambil menunggu hasil tes UMPTN. Waktu itu kami zamannya UMPTN. Tes habis nunggu hasilnya. Sambil nunggu hasil saya kerja. Usia saya 19 tahun. Saya kerja di satu toko punyanya orang Kristen karena baru buka di dekat tempat kami tinggal di Lombok sana. Jadi lulus SMA saya kembali ke Lombok. Sambil menunggu, lalu toko itu buka dan saya kerja. Wih, senangnya Bapak Ibu, walaupun gajinya tidak besar, tapi terima gaji pertama itu, waduh, sukacita. Persembahan persepuluhan harus diutamakan, lalu berikan. Karena itu saya sudah diajarkan sejak tadi saya katakan saya kecil. Nah, ada masuk bulan kedua atau bulan ketiga ya, hati saya mulai terusik, mulai digoda nih. Wis ada uang nih, gajinya, belilah baju baru, celana baru. Lalu saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau sama Tuhan, gaji ini nih ya Tuhan, saya mau belanja baju dan celana, persembahan persepuluhan nanti dulu lah Tuhan. Saya masih ingat batin saya itu berdoa kepada Tuhan. Iya, saya beli memang. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya selesai beli, saya sakit Bapak Ibu. Saya sakit. Dan di sakit saya itu, di usia saya masih muda, saya bilang, Tuhan, ini mungkin karena saya ini tidak taat memberikan persembahan. Tuhan ampuni saya. Hari Minggu besok saya berikan.
Bapak Ibu, saya ngomong seperti itu, besoknya saya sembuh. Tapi saya sudah bolos 2 hari atau 3 hari. Gaji dipotong, iya, karena hitungan hari. Saya bilang, rugi mana? Karena dipotong. Jadi tinggal kita pilih aja. Kalau kita tidak memberikan firman Tuhan itu di dalam Alkitab dikatakan ada belalang. Bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena peristiwa-peristiwa mendadak yang kita tidak minta. Dan yang seharusnya kita poskan untuk ini akhirnya habis. Lalu kita akan menyadari, iya ya, saya tidak memberikan, saya lalai memberikan persembahan persekutuan. Tapi kalau kita berikan, Bapak Ibu, kesehatan itu Tuhan berikan. Bekerja tidak perlu dipotong gajinya. Itu saya dan saya saat itu mulai saya taat menyampaikan. Apalagi saya dapat istri seorang pendeta. Wih, itu Bapak itu bendahara kekal abadi itu. Ya, jadi kalau sudah terima itu, nah, yuk kita doa dulu. Itu ibu pendeta mulai poskan persembahan persepuluhan, uang persembahan ibadah setiap hari, makanan minuman, bensin, itu sudah diposkan. Sudah diposkan ya, habis ya, itu di tangan kita nggak ada. Tapi itu uang masih bisa kita pakai loh. Nanti tiba-tiba, puji Tuhan sudah akhir bulan, lihat dulu amplopnya yang kita, itu uang masih ada, masih utuh, masih banyak itu di dalam yang sudah dipos-poskan. Oh, ternyata kemarin itu kita diberkati ini, jadi kita nggak belanja. Oh, kemarin kita diberikan ini, jadi kita ini tidak keluar. Itu ada. Jadi itu maafnya istri saya itu maaf biru, itu maaf sakral itu. Yang sudah itu uang semua itu. Jadi itu sudah dipos-poskan. Nah, jangan cerita ya Bu, kalau ibu hari ini coba ibu hari ini. Ya, karena memang itu. Jadi saya kalau mau uang bensinnya ini harus minta. Karena tidak hidup sendiri lagi, sudah ada istri yang mengelola. Nah itu bendaharanya Tuhan itu. Sudah memberikan. Tapi itu adalah kudus dan Tuhan harus diutamakan di atas segala kepentingan kita. Walaupun keinginan kita ini banyak ya, tapi Tuhan harus duluan. Tuhan harus diutamakan. Bapak Ibu sudah membawa persembahan ini, jangan khawatir, Tuhan ganti, justru berlipat-lipat kali ganda. Amin. Mungkin tidak dengan kita bawa kelapa lalu diganti kelapa, tidak, bisa diganti dalam bentuk lain oleh Tuhan. Itu keajaiban Tuhan, itu keajaiban ketaatan kita memberikan persembahan persepuluhan. Yang kedua dari perspektif umat, dikatakan ketaatan mempersembahkan persepuluhan menolong umat untuk belajar takut dan hormat kepada Allah, pencipta sekaligus pemilik segala sesuatu, menyadarkan umat bahwa mereka sedang hidup dalam berkat Allah, menyadarkan umat bahwa persepuluhan merupakan persembahan yang kudus dan juga akan mendorong umat untuk mengejar kekudusan dalam seluruh aspek hidupnya. Jadi takut Tuhan, hormat kepada Tuhan, itu mengajarkan kepada kita memberikan dengan takut dan gentar kepada Allah. Karena jujur, kalau konsepnya terutama di tempat saya melayani ya, konsepnya itu kalau memberikan persembahan itu mereka seperti menabung. Jadi suatu waktu kalau mau ngambil, ada kegiatan itu tinggal diambil. Ya saya bilang tidak begitu. Tidak begitu konsep ketika memberikan persembahan persepuluhan. Itu berbicara tentang kita takut, kita mau menyampaikan dan menyadari bahwa kita hidup ini oleh karena berkat Tuhan. Dan tentunya supaya ada persediaan di dalam rumah Tuhan. Ya untuk bayar listrik, air, dan lain-lain. Atau ada yang bilang sudah, yang ke samping itu setiap bulan saya yang tanggung, tunjangan hamba Tuhan saya yang tanggung semuanya. Ada yang begitu? Ya mungkin 1 bulan bisa, tapi setiap waktu sampai hamba Tuhan usia 60 tahun, ya, itu pasti dipikirkan. Nah, persembahan yang diberikan di dalam rumah Allah itulah yang dikelola dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh kebijaksanaan. Dan umat harus punya konsep memikirkan. Nah, kalau perjanjian baru dulu kan
Dikatakan mereka menjual hartanya supaya satu bisa mencukupkan yang lain. Nah, nanti itu nanti di yang terakhir, di poin yang terakhir. Tapi bagaimana kita punya konsep bahwa kita melakukan karena kita menyadari itu berkatnya dari Tuhan. Dan dengan takut dan gentar kepada Tuhan, kita memberikan persembahan persepuluhan. Dan yang terakhir adalah dari perspektif keadilan sosial. Apa maksudnya? Ini mau menunjukkan bahwa Allah itu adil. Allah itu adil dan Dia tidak akan pernah memberikan kepada umatnya yang lain kehidupan yang mengalami kekurangan. Tadi saya katakan 110% yang diterima orang Lewi itu diberikan kepada semua umat Lewi sehingga semua mendapatkan. Lalu bagaimana konsepnya jika di dalam gereja? Keadilan sosial seperti apa? Nah, di sini yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah ada pemeliharaan terhadap janda, duda, dan anak-anak yatim piatu di dalam gereja. Sehingga persembahan itu benar-benar dikelola. Mungkin di sini atau seperti di Boro sudah ada pos-pos diakonia, ya kan? Itu pun juga ditujukan agar adanya keadilan sosial di dalam tubuh jemaat. Jadi satu tidak hidup berkecukupan, kemudian ada yang mengalami kekurangan. Tapi dengan adanya persembahan ini dikelola oleh hambanya dan juga pengurus di gereja masing-masing untuk bisa menyalurkan. Nah, walaupun ada juga yang tidak mau terima, ya, ada jemaat janda atau duda tidak mau terima karena dia masih ada gaji pensiun contohnya, dia masih punya pensiun yang setiap bulan dia biasanya menolak. Di tempat kami ada, jadi ada persembahan yang memang kami khususkan supaya kami memperhatikan janda-janda ini. Dan juga tapi ditolak karena memang dia masih punya gaji pensiunan yang dia terima setiap bulan. Tapi ada memang harus kita berikan supaya terciptanya tadi keadilan sosial di tengah-tengah kehidupan umat yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui apa yang sudah kita dengarkan dan disampaikan oleh firman Tuhan, kita tahu bahwa persembahan yang kita berikan itu sudah ditetapkan, sudah diatur di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru agar kita melaksanakannya dengan penuh takut akan Tuhan. Kiranya pada pagi ini kita bersama-sama diberikan pemahaman yang benar mengenai persembahan persepuluhan ataupun persembahan syukur dan persembahan yang lain yang kita berikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita memberikannya dengan takut dan gentar. Kita memberikan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena semua yang sudah Dia kerjakan dan Dia lakukan di dalam kehidupan kita setiap waktu. Mungkin saya tidak bisa melihat hal-hal yang kecil yang Tuhan tolong dan kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat, tapi saya bisa menyampaikan hal-hal kecil yang Tuhan tolong di dalam kehidupan saya dan keluarga selama kami menaati perintah-perintah yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk memberikan persembahan persepuluhan. Sampai detik ini saya tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Kiranya itu juga berdampak pada Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Tuhan terus memberkati Bapak Ibu jemaat di dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jikalau hamba telah selesai menyampaikan pesan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang setia di dalam hidup setiap jemaat-Mu ini untuk terus berkarya dan bekerja. Tuhan menolong sehingga pada pagi ini Tuhan kami sudah diberikan pemahaman yang baik melalui firman Tuhan. Ampuni kami jika
kami masih memegang konsep yang keliru, Tuhan. Kami masih memegang konsep hitungan kami manusia. Karena terkadang kami takut ketika kami mau memberikan persembahan. Kami takut kekurangan. Kami takut tidak cukup. Kami takut kami mengalami kesulitan. Tapi saat ini kami melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bahkan kesaksian-kesaksian daripada tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai untuk menyatakan setiap kuasa Tuhan melalui ketaatan yang mereka lakukan di dalam hidupnya. Tuhan tolong kami sehingga kami juga mampu melakukannya. Tentu dengan kesadaran kami yang penuh, bukan karena kami dipaksa, bukan karena kami hanya taat pada aturan saja, aturan gereja yang ada, tidak. Tetapi lebih daripada itu, ada aturan-aturan Tuhan yang Tuhan sudah berlakukan di tengah-tengah kami jemaat, untuk supaya kami bersama-sama bisa hidup dan boleh dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mari memberkati setiap hamba-hamba-Mu sebagai pengurus yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan yang ada, sehingga persembahan ini boleh benar-benar dipergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati.